Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita mengerjakan salat maghrib berjamaah. Semoga menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mengingatkan kepada kita semua, sebagaimana selalu kita ingatkan di awal musim hujan, kalau ini sudah mulai masuk musim hujan, jangan sampai mengurangi semangat kita, menghalangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Bahkan semoga dengan kesulitan yang ada menambah pahala kita untuk hadir di majlis ilmu. Seperti kita sebutkan di pertemuan kita terakhir, kita akan masuk pada bab yang baru, di bab yang ke-41, yaitu bab tahrimul uquqi wa qati'atur rahimi. Bab tentang haramnya durhaka dan memutus tali silaturahim. Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali mengatakan, uququl walidain minal kabairi. Durhaka kepada orang tua atau kedua orang tua termasuk dosa-dosa besar, yang nanti kita akan sebutkan dalilnya. Wa huwa muamalatuhum bima yata'adzawna bihi aw minhu mimma yukhalifu syar'a. Nah, batasan ini yang perlu kita pahami. Apa yang dimaksud durhaka? Durhaka adalah bermuamalah dengan orang tua dengan apa-apa yang menyebabkan mereka terganggu dengannya atau darinya. Berinteraksi, bermuamalah kepada orang tua dengan sesuatu yang mengganggu, menyakiti orang tua dengan perbuatan itu atau dari perbuatan itu. Nah, kemudian catatan di belakang ini penting. Mimma yukhalifu syar'a, dari perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Dan dalam beberapa kesempatan kita ingatkan, mengetahui definisi itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena definisi itu membatasi area pembahasan. Definisi itu memperjelas area pembahasan.
Nah, kalau kita paham definisi dari apa durhaka kepada orang tua di sini, poinnya pada apa? Itu interaksi yang pertama. Yang kedua, mengganggu, menyakiti. Yang ketiga, nah ini penting, menyelisihi syariat. Berarti kalau ada seorang anak menjalankan kewajiban syariat, ternyata dianggap menyakiti atau mengganggu orang tua, masuk durhaka tidak? Tidak. Penting ya kita pahami ini, karena banyak kasus menggunakan atau salah menggunakan kalimat durhaka. Seorang anak perempuan misalnya berpakaian syar'i, mengenakan jilbab, ternyata orang tuanya merasa terganggu karena mungkin dianggap tidak umum dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya. Maka apakah si anak ketika mempertahankan, menjalankan syariat dia dianggap durhaka? Tidak. Durhaka ketika si anak ini melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat. Jadi insya Allah batasannya sangat jelas. Anak dikatakan durhaka kalau dia melakukan hal yang menyelisih syariat, yang menyebabkan orang tua terganggu, tersakiti. Sedangkan memutus tali silaturahim jelas lawan dari menyambung. Kalau menyambung kemarin berbuat baik kepada kerabat rahim, maka berarti memutus berbuat tidak baik. Allah mengatakan di surat Muhammad ayat 22 sampai 23, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Apakah mereka ketika mereka berharap untuk berpaling itu akan melakukan kerusakan di muka bumi? Dan di antara bentuk kerusakan di muka bumi apa? Memutus tali silaturahim. Ini yang sering kita sebut atau yang disebut para ulama dengan apa? Zikrul khas ba'dal am. Penyebutan sesuatu yang spesifik setelah sesuatu yang umum. Memutus tali silaturahim adalah salah satu bentuk membuat kerusakan di muka bumi. Berarti sebenarnya sudah terwakili pada kalimat apa? Melakukan kerusakan di atas muka bumi. Tapi kenapa harus disebutkan kembali? Karena besarnya dosa memutus tali silaturahim. Bahkan itu dibuktikan dengan ayat berikutnya. Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat mereka. Nasallahu salama wal afiyah. Hari ini terlalu banyak perkara yang menyebabkan kita dengan mudah atau sebagian orang dengan mudah memutus tali silaturahim. Ketidakcocokan omongan, ketidakcocokan apa? Harta, warisan, atau pandangan beragama, akhirnya membuat apa? Hubungan silaturahim itu menjadi putus.
Padahal kadang masalah-masalah itu masih bisa didiskusikan, dimaklumi, dibicarakan, diselesaikan. Tapi kadang sebagian orang beralasan apa? Wes kaset loro hati. Ya memang luka di hati lebih susah disembuhkan daripada luka di badan. Tapi kenyataannya demikianlah yang kita lihat di sekitar kita. Kakak, adik kakak, gitu ya. Ponakan dengan pamannya terpisah. Bahkan anak dengan siapa? Orang tuanya. Padahal ancamannya adalah laknat dari Allah, ditulikan dan dibutakan oleh Allah, dibuat tuli dari kebenaran, dibuat buta dari kebenaran, sehingga seringkali nasihat susah untuk diterima. Saya baru ngalami kemarin di saat Idul Fitri. Rahimahullah, bule gitu ya, merayu adiknya untuk berbaikan dengan saudara yang lain. Cukup lama kita diskusi, alhamdulillah akhirnya luluh. Ini sempat nggak mau ketemu selama sekian tahun ini. Tapi kadang ya seperti itu, dialognya harus alot dulu. Tapi alhamdulillah Allah masih bukakan telinganya, bukakan matanya. Dan qadarullah setelah beberapa bulan kemudian dari Id, bule yang memprakarsai perdamaian itu meninggal. Jadi satu peninggalan yang luar biasa. Rahimahullah. Maka kadang kita mendapat, sudah kita nasihati, mbok kowe apik karo masmu, mbok kowe apik karo dulur. Segala alasan digunakan. Suruh mengalah. Bahkan mungkin dia yang salah, gak mau mengakui kesalahan. Kenapa? Kita tahu ini ancaman. Orang yang memutus tali silaturahim, Allah tulikan, Allah butakan, sehingga kebenaran tidak didengar, kebenaran tidak dia lihat. Demikian pula di surat Ar-Ra'd ayat 25. Allah mengatakan walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi, dan orang-orang yang merusak, memutus perjanjian dengan Allah setelah mengikat kuat perjanjian tersebut, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya, an yusala, untuk disambung. Apa yang Allah perintahkan untuk disambung? Tali silaturahim. Nah, dalam ayat ini posisinya kebalikan. Memutus tali silaturahim disebutkan dulu, baru menyebutkan tentang apa? Melakukan kerusakan di muka bumi. Ini juga uslubnya Al-Quran. Menyebutkan yang khusus dulu, baru menyebutkan yang umum. Atau yang menyebutkan yang umum dulu, baru menyebutkan yang khusus. Dan subhanallah, sebenarnya kalau kita diberikan kesempatan dan mau belajar tentang seluk-beluk seperti ini, kita akan semakin paham indahnya Al-Quran. Jadi bukan satu metode yang monoton, tapi uslub susunan yang bergonta-ganti, sehingga tidak membosankan bagi yang membacanya, memberikan makna yang lebih. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi.
Apa yang Allah berikan kepada mereka? Ulaika lahumul la'natu. Mereka itu berhak mendapatkan laknat. Walahum su'ud dar. Dan bagi mereka sejelek-jelek apa? Tempat tinggal. Dan benar-benar tempat tinggal yang jelek. Kalau kita di dunia tinggal di tempat yang tidak baik, kita masih bisa memperbaikinya. Kita bisa pindah ke tempat yang lebih layak. Ataupun kalau memang itu Allah takdirkan tempat tinggal kita, ya gak lama kok. Berapa lama kita harus tinggal di dunia? 60 tahun, 100 tahun, semua ada akhirnya. Tapi kalau sudah kemudian apa? Tempat terburuk di akhirat, neraka. Wal'iyadzubillah. Maka ini seburuk-buruk tempat. Demikian pula tentang birrul walidain. Kembali penulis mengangkat firman Allah di surat Al-Isra ayat 23-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan telah menetapkan Rabbmu, memutuskan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua, kedua orang tua itu berbuat baiklah. Kemudian kita diingatkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jikalau sampai di sisimu masa tua dari salah seorang di antara orang tuamu atau bahkan keduanya, yang dalam hadis terakhir yang kita baca, kita diingatkan orang tua sebagai apa? Pintu surga. Siapapun yang sampai saat ini dikaruniai pintu surga, merawat salah satu dari orang tua bahkan keduanya, ingat, itu pintu surga. Dan ingat, bisa jadi itu akan menjadi pintu neraka kalau kita tidak bisa merawatnya. Maka bagaimana tidak bisa merawat? Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali mengatakan kepada keduanya atau salah satunya uff. Yang kadang itu refleks karena dangkalnya ilmu kita, dangkalnya iman kita. Jengkel, kemudian apa diungkapkan, dianggap sederhana. Atau dalam bahasa Arabnya dengan apa? Uff. Wala tanharhuma. Kalau sekedar itu tidak boleh, apalagi jangan pula membentak keduanya. Inilah yang masuk dalam definisi tadi. Berinteraksi sesuatu yang melanggar syariat, mengatakan membentak, berbicara dengan nada tinggi, yang menyebabkan mereka tersakiti, terganggu. Lalu bagaimana seharusnya kita bermuamalah? Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Bukan sekedar ucapan yang baik, tapi ucapan yang mulia, meliputi kebaikan dalam isi maupun cara. Jadi kadang kita mungkin menyampaikan sesuatu yang baik, tapi caranya tidak baik.
Ki lho sing bener ngene. Salatmu ki ra bener. Merasa sudah ngaji, merasa tahu ilmunya, ya mungkin yang kontennya benar, tapi menyampaikannya tidak benar, tidak menjadi qaulan karimah. Jadi, apalagi banyak di antara kita yang sudah kehilangan kromo inggilnya terhadap orang tua. Jangankan kromo inggil, kromonya saja sudah banyak hilang. Masih mending kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia sekali. Sehingga di pondok kami dulu tahap pertama dari anak-anak itu mengarah berbicara bahasa Arab adalah begitu masuk dilarang pakai bahasa daerah. Karena bahasa daerah itu ada levelnya tadi. Kasar, biasa, kemudian kromo, kemudian kromo, inggil. Maka dilarang dulu pakai bahasa Indonesia yang menyamakan semua level. Maka kalau kita memang nggak bisa kromo, apalagi kromo inggil begitu ya, minimal bahasa Indonesia saja. Jangan dengan orang tua kok nguku. Pangan apa, Pak? Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati. Dan rendahkanlah bagi keduanya janah. Kita sudah sebutkan dulu. Apa itu janah? Sayap. Itu isyarat agar kita merendahkan sayap. Dalam bersikap itu rendah hati, tawadhu kepada orang tua, yang menunjukkan kasih sayang. Di mana banyak anak merasa terbebani dengan orang tuanya tinggal bersama. Maka ceramahnya siapa ya? Ustaz Khalid atau Ustaz Syafiq? Ada orang bertanya, Syekh, orang tua saya numpang di tempat saya. Ulangi. Orang tua saya numpang di tempat saya. Ulangi. Orang tua saya numpang di tempat saya. Ulangi. Anta wa malu kali abi. Kamu dan bondomu, hartamu itu milik bapak. Ada hadis begitu. Subhanallah. Maka seharusnya ketika orang tua mau hidup bersama kita, ini jangan dianggap numpang. Ini jangan dianggap beban. Tapi pintu surga yang Allah bukakan di hadapan kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau sebelum kita bahas ini, atau sebaliknya, kadang kitalah yang numpang di tempat orang tua. Tapi karena orang tua kita sudah tua, kita yang merasa berkuasa. Karena kita yang sehat, kita yang mencari makan, kita yang usaha. Padahal tinggal di tempat siapa? Orang tua. Allah musta'an. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, wahai Rabb kami, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya membimbing, merawat kami di waktu kecil. Dan ini tidak hanya dibaca ketika keduanya sudah meninggal. Lihat, ayat ini membicarakan orang tua yang tinggal hidup bersama anaknya. Jadi sejak mereka masih ada, doakan.
Bahkan di saat mereka masih hiduplah, mereka butuh banyak doa kita. Khususnya berkaitan apa? Hidayah. Kesempatan mereka dulu belajar, ngaji, taklim, kajian, tidak seperti kita sekarang. Sehingga mungkin ada sebagian orang tua kita masih alot dengan tradisinya, masih alot dengan keyakinannya. Maka disitulah doa ini sangat dibutuhkan mereka, bahwa mereka butuh kasih sayang Allah, sehingga Allah memberikan mereka apa? Petunjuk. Nah, ini ayat-ayat yang mengawali pembahasan kita di dalam bab ini. Kita akan baca beberapa hadis, tidak panjang bab ini. Yang pertama, hadis yang menerangkan apa tentang atau durhaka terhadap orang tua itu termasuk dosa besar. Hadis yang sahih muttafaqun alaih. Dari Abi Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku kabarkan tentang apa? Sebesar-besarnya dosa besar. Ini menunjukkan dosa itu tidak dalam satu level yang sama. Bahkan dosa besar pun juga bertingkat-tingkat. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar pun itu juga bertingkat-tingkat. Maka kita perlu waspada dan perlu mempelajari sehingga kita terhindar darinya. Sebagaimana itu nasihat banyak ulama, dan para ulama juga sudah menuliskan buku-buku khusus tentang dosa besar. Seperti karya yang cukup terkenal adalah Al-Kabair dari Imam siapa? Imam Az-Zahabi. Dan jangan apa nanti kalimat yang terucap atau yang dibatin nunggu dibahas Ustaz. Dan nunggu dibahas ini, dulu Riyadhus Shalihin ini dibahas di Masbati, di Glodok, kemudian pindah ke Ngujung. Berapa tahun kita? 8 tahunan mungkin atau lebih. Itu belum selesai. Jadi, dan terhenti sekarang karena pandemi di sana. Sampai sekarang belum bisa dimulai ya Pak Arifin ya. Itu kita kurang lebih 8 tahunan. Kapan bahas Al-Kabairnya? Kita bahas di Al-Irsyad Madiun. Juga karena pandemi ini stop sampai sekarang. Terus ilmunya tentang kabair kapan? Nah, subhanallah. Kalau ada hal kita diskusikan seperti ini, apa segera. Wong sekarang tinggal micet HP bukunya, mau download, mau beli online, kemudian apa? Tinggal cari di YouTube, tinggal cari di Facebook, ceramahnya ada. Gak ada alasan kita sekarang menunda ilmu, gak ada. Waktu kita 24 jam kali 7 hari dalam sepekan. Maka penting untuk kita tahu dosa-dosa besar itu. Dan yang paling besar dari dosa besar, dan itu sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW 3 kali. Maka Rasulullah SAW atau para sahabat kemudian menjawab, "Qulna bala ya Rasulullah." Kami pun mengatakan, tentu wahai Rasulullah.
Itu semangat para sahabat yang diajarkan kepada kita. Sehingga kalau saya menyebutkan tadi tentang buku Al-Kabair, ayo bersemangat untuk mencari dengan kemudahan yang Allah berikan. Maka Rasulullah mengabarkan yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu berbuat kesyirikan terhadap Allah. Dan layak, bahkan dalam pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, baru saja kita baca tentang bahayanya kesyirikan. Salah satu hal logis kenapa kita katakan dosa syirik itu begitu dahsyat bahayanya, Allah mengatakan tentang dirinya apa? Kataba ala nafsihi rahmah. Allah itu telah menetapkan, mewajibkan atas dirinya untuk memberikan kasih sayang. Sehingga kalau kita perhatikan kasih sayang Allah, kita ini berbuat salah berapa kali? Siapa yang tahu berapa kali pernah berbuat salah? Saya kasih hadiah. Coba siapa yang bisa menghitung kesalahannya kepada Allah? Subhanallah. Saking banyaknya kesalahan kita nggak bisa ngitung. Tapi ternyata Allah masih menunda siksanya. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Allah masih ngasih kita apa? Kenikmatan dunia, masih diberikan petunjuk untuk bisa ngaji, sadar. Ini wujud kasih sayang Allah. Bahkan seandainya dosa-dosa ini kita lupa, nggak taubat, dibawa ke akhirat, masih mungkin untuk diampuni. Kecuali satu. Apa yang nggak akan diampuni oleh Allah? Syirik. Ini menerangkan dengan seterang-terangnya bahwa syirik itu dosa yang begitu besar, sampai kasih sayang Allah apa? Nggak cukup untuk Allah apa? Memaafkannya. Atau dengan bahasa lain, Allah tidak mau. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Koreksi ya, bukan kasih sayang Allah tidak cukup, tapi Allah tidak mau mengampuni dosa syirik. Saking besarnya dosa itu. Kenapa? Karena yang lemah yaitu makhluk diangkat derajatnya, disetarakan kepada yang maha mampu, yang maha kuat. Maka dosa paling besar adalah dosa syirik. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan pembahasan kita, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu. Maka hadis ini menerangkan dengan jelas sebagaimana kewajiban yang paling wajib setelah kewajiban kita kepada Allah adalah kewajiban kepada orang tua. Maka dosa paling berbahaya setelah dosa kita mensekutukan Allah adalah durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa, dan waktu itu beliau dalam kondisi apa? Muttaqi, rebahan, nyender. Kemudian duduk posisi sempurna. Kenapa? Faqala ala wa qulu zuri wa syahadatuz zur. Urutan ketiga yang beliau katakan adalah ucapan dusta dan persaksian dusta. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Senantiasa beliau mengulangi perkataan itu, terus-menerus beliau mengulangi perkataan itu sampai kami membatin mengatakan
seandainya beliau diam. Ada yang perlu kita terangkan di sini. Kenapa Rasulullah SAW sampai merubah sikap dari tadi bersandar duduk? Kenapa Rasulullah SAW sampai mengulang-ulangi berkali-kali, tidak hanya 3 kali, berkali-kali sampai para sahabat apa? Seandainya beliau diam. Dan seandainya beliau diam ini bukan kita harus menengok, bukan. Tapi apakah kasihan melihat semangatnya Rasulullah SAW untuk mengingatkan perkara ini. Pertanyaannya, apakah ucapan dusta, persaksian dusta lebih besar dosanya dari syirik, dari durhaka kepada orang tua? Sampai apa? Sikapnya Rasulullah SAW berbeda seperti ini. Apa jawabnya? Kita sudah sering mengingatkan. Ya. Apa keterangan para ulama? Disejajarkan. Ada yang lain? Para ulama menerangkan karena mudahnya dosa ini terjadi, bukan karena beratnya dosa ini. Dia dosa besar, tapi tidak lebih besar dari apa? Durhaka, tidak lebih besar dari syirik. Cuma realitanya sangat mudah terjadi. Dan ini perlu kita waspadai, apalagi hari ini. Selain hari lalu, di hari kita orang berkata bohong, orang bersaksi bohong itu mudah. Ada kalimat yang sering saya dengar dari anak-anak. Ini juga ajarannya apa? YouTube. Ajarannya apa? Media sosial. Apa itu? Yang belakangnya ditambahi tapi bohong. Ya. Viral, sangat biasa diomongkan. Saya mau makan. Habis itu ngomong apa? Tapi bohong. Saya mau belajar. Habis itu dia ngomong tapi bohong. Subhanallah. Anak-anak kita sudah terbiasa dengan seperti itu. Apalagi tontonan prank dan kawan-kawan. Ini hati-hati. Ini perlu pengawasan ketat. Dan kadang ketegasan, bahkan kadang ya sampai keluar sikap keras kita. Karena ya kadang anak itu pengen mengikuti tren yang ada di mana? Di kawan-kawannya. Kan saya kalau ngomong gini dan nontonnya di mana tuh? Penasaran mereka. Subhanallah. Jadi kalau generasi lalu yang dididik ngomong jujur dan sebagainya, ternyata apa? Berani jujur, hebat, atau malah dipecat. Maka apalagi bagaimana dengan generasi kita yang akan datang. Maka inilah kenapa Rasulullah SAW sampai merubah sikapnya, sampai menyampaikannya apa? Berulang kali. Satu hadis yang bisa kita baca di kesempatan ini dengan ayat-ayat yang tadi membuka bab ini, semoga bermanfaat. Kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, jauh dari durhaka, dan bisa memperbaiki sikap kita dengan ilmu yang kita pelajari ini, sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.